Lagi dan lagi soal mega proyek IKN menjadi dilema dalam pemerintahan Prabowo. Kali ini secara resmi melalui Menteri Pan-RB Rini Widianti ini mengatakan pembinaan ASN ditunda dalam waktu yang tidak dapat ditentukan alias entah kapan atau malah mungkin saja batal sama sekali. Alasannya pun cukup masuk akal karena jumlah kementerian yang bertambah otomatis kebutuhan gedung pun jadi berubah. Ini salah satu sistem antisipasi manajemen yang tidak berjalan. Bukankah soal perencanaan jumlah kementerian dari presiden satu dengan presiden yang lain tidak bisa dipastikan? Dan kok yang dilalahnya jumlah kementerian pemerintahan Prabowo naik 2 kali lipat lebih banyak dibanding pemerintahan Jokowi. Dari soal pemindahan ASN dan jumlah gedung atau ruangan kerja departemen ini bisa saja mengubah program pembangunan IKN secara keseluruhan. Nasib IKN semakin terkatung-katung. Proyek kebanggaan Jokowi semakin kesini semakin gak jelas. Tanda-tanda kemangkrakan pun semakin hari semakin terang benderang. Yang artinya, apa yang pernah dijanjikan Prabowo di hadapan Jokowi Agustus tahun lalu bahwa Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN, bisa saja itu ucapan Prabowo yang kala itu masih menjadi Menteri Pertahanan, menterinya Jokowi, belum melihat realitas problematik yang sesungguhnya. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Terima kasih Pak Presiden, Pak Menhan. Dari video tadi sepertinya semuanya baik-baik saja. Kepastian melanjutkan proyek IKN Prabowo membuat Jokowi nggak was-was dan nggak perlu khawatir. Belakangan, Prabowo pun juga semakin menambah keyakinan yang di luar dugaan. Prabowo mengatakan akan menyelesaikan IKN dalam 4 tahun ke depan. Janji menyelesaikan dalam 4 tahun ini jelas di luar dugaan. Bukankah di video tadi, Prabowo masih mengatakan membutuhkan waktu belasan tahun atau puluhan tahun? Ini kok tiba Presiden Prabowo mengatakan akan menyelesaikan dalam waktu 4 tahun. Bukan main, luar biasa. Kalau soal omon-omon, Presiden kita memang jagonya. Sesungguhnya, pembangunan IKN yang agak realistis selesai tahun 2045 atau sekitar 20 tahunan. Kok ya sempet-sempetnya bilang akan diselesaikan dalam 4 tahun ke depan? Apa tidak mencengangkan banyak orang? Dan soal pendanaan saja, IKN yang membutuhkan 450 triliunan ini bukan proyek sembarangan. IKN bisa disebut proyek yang maha proyek, core of the core-nya proyek. Sebagai mega proyek, mestinya diperlukan
kehati-hatian dalam pengerjaan dan kebijakan. Bukan cuma omon-omon, khawatirnya kalau kegedean omon-omonnya dan terlalu ambisius, bisa-bisa IKN malah mangkrak. Malunya nggak cuma sekali, tetapi jadi 2 kali lipat. Ngomong besar tapi nggak bisa merealisasikan omongan, udah gitu mangkrak lagi. Akibatnya, masyarakat akan menganggap pemerintah bisanya omon-omon doang. Pemerintah bisanya hanya berbohong. Dan benar juga, daripada janji-janji kosong dan menyenangkan segelintir orang yang terlalu berambisi terhadap IKN, sepantasnya Prabowo mengkalkulasi ulang. Apalagi, IKN ini bukan prioritas pemerintahan Prabowo. Ngapain memaksakan diri menyelesaikan IKN? Bukankah seperti apa yang dibilang Jokowi? Pindahan rumah saja ruwet, apalagi pindahan ibu kota. Jadi ya wajar saja kalau Prabowo belum juga teken kepres pindahan ibu kota ke IKN. Penundaan penekenan kepres soal IKN ini memang masuk akal dan sangat realistis karena soal perencanaan ASN yang sudah dipikirkan dan direncanakan jauh-jauh hari sejak Jokowi berkuasa. Tetapi terbukti kan, rencana pemindahan aparat sipil negara atau ASN berubah-ubah dari jumlahnya 17 ribuan ASN yang dipindahkan berubah menjadi 11 ribu, belakangan hanya 6 ribu. Dan sekarang batal ditunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Ini pertanda IKN dalam kondisi kritis, dalam keadaan gawat darurat, dan bisa saja mangkrak. Kita ingat soal makan gratis. Prabowo pernah mengatakan bahwa makan gratis menjadi pertaruhan pemerintahnya. Sekali lagi, tentunya Prabowo lebih mengutamakan makan gratis ketimbang proyek IKN. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Jadi jelas sudah, makan gratis bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil itu program Prabowo yang membutuhkan stamina pikiran, dana yang tidak sedikit dan tidak main-main. Artinya program andalan Gibran lapor Mas Wapres bisa saja dihapus oleh Prabowo demi suksesnya makan gratis. Gibran fokus di program makan gratis. Jadi kalau soal terkatung-katung dan tidak jelas nasibnya, yang mesti dimaklumi, program IKN adalah programnya Jokowi, bukan programnya Prabowo. Sekalipun IKN ditetapkan melalui undang-undang, tetapi bukan tidak mungkin kan Prabowo membuat perpu pembatalan IKN. Segalanya masih banyak kemungkinan. Kita lihat saja nanti.